lain ya, dibuatkan grup. Nah, langkah baiknya kalau nanti juga saya juga dibuatkan untuk yang K1. PJ-nya siapa atau salah satu dari kalian nanti saya diundang ya. Nah, ada yang bisa menangani ini ya, yang permintaan saya ini tolong ya dibuat grup untuk K1 sehingga memudahkan komunikasi. Nanti kalau sudah selesai perkuliahan, boleh nanti keluar ya. Sanggup ya? Ibu. Ya. Biar mudah nanti saya share bahan gitu. Nah, ini nanti saya akan menerangkan dulu tentang materi. Kemudian di akhir saya ingin mencoba kira-kira dari apa yang sudah disampaikan itu mengevaluasi untuk hari ini saja dengan soal 10 soal yang pilihan ya nanti di akhir perkuliahan. Jadi saya ingin jam 13 kan kita harusnya 13.40 selesai. Jadi nanti 13.30 atau 35 selesai sehingga nanti saya bisa memberikan sedikit evaluasi untuk mengukur bagaimana kira-kira kemampuan setelah mendengarkan perkuliahan pada hari ini ya. Baik, kita akan kembali lagi tentang topik. Jadi kita akan membahas tentang media pertumbuhan dan ketersediaan hara. Sebenarnya chapter ini sudah pernah dibahas di dasar agronomi, dibahas di dasar hortikultura, dan barangkali secara rinci juga sudah dibahas di pengantar ilmu tanah atau dasar ilmu tanah istilahnya, pengantar ilmu tanah ya. Jadi sebenarnya bukan hal baru untuk chapter ini, untuk topik ini bukan hal baru buat kalian ya. Ini tetapi mengapa ini tetap diberikan? Karena ini juga terkait dengan hara gitu ya. Sehingga diingatkan lagi bahwa yang lewat terutama yang tentang media itu masih terkait dengan bahasan nanti tentang manajemen hara ya. Jadi itu maksudnya. Dan itu hal biasa, kadang-kadang satu mata kuliah di kuliah lain itu chapter tertentu beririsan. Dan itu sebenarnya juga menunjukkan bahwa ada keterkaitan antar mata kuliah gitu. Walaupun pasti itu tidak banyak, tapi pasti ada keterkaitan. Dan itu mungkin membuktikan juga bahwa struktur kurikulum yang diramu itu memang saling mendukung untuk membentuk kompetensi, gitu ya. Baik, saya akan balik lagi ke topik siang ini, yaitu media pertumbuhan dan ketersediaan hara. Dan untuk buku acuannya itu yang disarankan oleh koordinator, oleh tim, itu adalah bukunya Marsler, Mineral Nutrition of Higher Plant. Kemudian juga bisa menggunakan yang karangannya Glass ini, Plant Nutrition on an Introduction to Current Concept, itu boleh. Banyak sekali juga buku-buku yang sama dalam bentuk e-book itu yang gratis bisa diakses ya, gitu. Kemudian bagaimana sebenarnya hubungan ketersediaan hara dengan media dan dengan tanaman? Pertanyaannya adalah begitu kan ya. Jadi kalau kita bisa kita berbicara tentang tanaman, kemudian yang terkait dengan pengambilan hara, biasanya otomatis kita akan berpikir tentang akar ya. Walaupun akar ini adalah yang berinteraksi langsung terutama dengan hara, jika utamanya ya, walaupun ada juga pemupukan lewat daun, jadi yang berinteraksi langsung daun. Tapi secara umum itu sebagian besar dilakukan lewat akar pemberian haranya. Jadi memang akar ini yang berinteraksi dengan hara gitu ya, dan kemudian dikirim ke daun, ke meristem dan seterusnya untuk proses pertumbuhan. Nah kemudian akar ini mendapatkan hara itu dari larutan tanah, artinya hara yang sudah ada di dalam tanah ataupun hara yang kita tambahkan dalam bentuk pupuk itu harus terlarut. Ya, untuk terlarut berarti kan harus ada pelarutnya. Oleh karena itu beberapa
dalam barangkali Anda pernah membaca atau dalam suatu mata kuliah bahwa memupuk itu diantaranya adalah harus pada saat di mana curah hujan itu minimal berapa. Itu terutama untuk tanaman-tanaman yang mengandalkan air dari hujan, ya, sepenuhnya dari hujan. Banyak sekali yang jenis tanaman yang sudah diusahakan yang sepenuhnya memang mengandalkan dari air hujan, terutama tanaman-tanaman keras, tanaman tahunan yang sudah dalam hamparan luas, ya, pengelolaannya sudah berkebunan besar, itu seringkali mengandalkan dari air hujan. Nah, itu seringkali Anda mendengar nanti kalau magang juga, bagaimana sih, apalagi yang mengambil pupuk, ya, syarat bukan sekedar masalah dosisnya berapa, tetapi juga kapan pemupukan itu dilakukan. Dan untuk yang airnya itu berasal dari alam, maksudnya mengandalkan air hujan, seringkali kita harus berhitung dengan berapa jumlah curah hujan. Gitu. Nah, mengapa demikian? Ternyata karena ini seberapapun pupuk rekomendasi yang sudah kita berikan itu akan efektif kalau hara tersebut atau pupuk tersebut terlarut dalam air tanah menjadi larutan tanah, kemudian selanjutnya bisa diambil oleh akar. Kemudian begitu. Kemudian seberapa besar sebenarnya hara yang bisa terlarut dalam tanah itu juga ditentukan antara lain oleh medianya, media tanaman berupa tanah misalnya, seandainya yang konvensional dengan tanah itu menentukan juga seberapa besar kemampuan dari partikel tanah itu untuk menukarkan ion yang ada di permukaannya ke dalam larutan tanah, gitu ya. Nah, kemudian selain masalah tadi juga ada lagi faktor kimiawi. Misalnya pH tanah gitu, itu juga turut menetapkan seberapa apakah suatu hara itu terlarut atau terjerat justru di dalam permukaan tanah. Jadi itu ya mengapa kemudian kalau kita bicara manajemen hara, kita juga berbicara tentang media tanam dan sifat-sifat dari media tanam tersebut. Baik, jadi ini saya kira sudah paham tadi kaitannya, ya. Kemudian tentang tadi kaitan antara media dengan ketersediaan hara, kita akan kembali lagi tentang media pertumbuhan. Sebenarnya mengapa kita memerlukan media untuk pertumbuhan? Yang utama misalnya di dalam media itulah tempat berkembangnya sistem perakaran. Kemudian untuk pertanian yang konvensional, bukan pertanian yang seperti aeroponik atau yang soilless, media itu juga penyedia air dan hara juga bagi tanaman. Jadi misalnya pun kita tidak menambah hara di dalam media itu, besar atau kecil ini bukan suatu masalah, tapi dia juga menyokong hara dalam larutan tanah, gitu ya. Kemudian kalau kita tidak menambah, misalnya seandainya jumlahnya itu tidak cukup untuk tanaman dan kita tidak menambah dalam pupuk, itulah yang menyebabkan kemudian ada pertumbuhan terganggu atau bahkan menimbulkan gejala-gejala defisien yang bisa kita amati, ya, begitu. Jadi menyediakan air dan juga hara bagi tanaman. Air itu terutama dari masalah karena air juga bisa ditahan oleh media pertumbuhan, gitu. Kemudian kalau kita bicara media pertumbuhan itu bisa kita kelompokkan menjadi yang tanah dan juga non tanah. Mungkin yang biasa kita sebut soilless itu ya, tanah dan non tanah. Non tanah itu sebenarnya kadang-kadang juga termasuk spam bakar, itu juga sudah dianggap non tanah, ya. Sering seperti itu. Jadi itu berdasarkan kelompoknya tanah dan non tanah. Kemudian kalau kita bicara tanah, karena sebagian besar kita akan di Indonesia ini kalau dihitung proporsinya antara yang tanaman yang tumbuh di bawah struktur bangunan pertanian dengan yang di luar itu lebih banyak yang tumbuh di luar, gitu.
beberapa negara lain, misalnya Cina, itu kondisinya juga seperti itu, tapi kemudian ada perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun, dan kemudian jumlah usaha tani yang diproduksi di bawah struktur bangunan itu semakin meningkat begitu. Nah, kalau kita bicara dengan tadi pertanian yang tidak berada di bawah struktur bangunan tanaman atau secara konvensional, memang kebanyakan menggunakan tanah kan ya. Nah, tanah sendiri merupakan sistem yang sangat kompleks dan bisa bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Mungkin kita tidak bicara daerah, kalau daerah itu kan area yang lebih luas ya. Kadang-kadang dalam jarak yang tidak terlalu jauh pun, dalam suatu daerah itu bisa terjadi variasi dari jumlah hara yang ada di dalam tanah. Bukan sekedar karakter kimia ya, kalau jumlah hara yang ada di dalam tanah karakter kimia saja, bahkan karakter fisik atau biologi tanah bisa ada variasi meskipun jaraknya tidak terlalu, jarak antar lokasi itu tidak terlalu jauh. Nah, kemudian kalau media tanah ini kita diurai lagi, itu terdiri dari 3 komponen, yaitu ada fraksi padat, ada cair, dan ada gas. Nah, fraksi padat inilah yang utamanya menjadi sumber hara inorganik bagi tanaman. Kemudian fraksi cair atau larutan tanah itu mengandung air dan hara yang terlarut di dalamnya yang nanti siap untuk diabsorpsi oleh akar. Kemudian fraksi yang ketiga yang udara itu memungkinkan terjadinya pertukaran gas, terutama O2, CO2 dan N2. Jadi dalam sistem tanah itu selain ada hara, ada larutan tanah, juga ada udara gitu. Dan ini sangat penting, harus diingat bahwa bagian tanaman yang berada di bawah tanah yaitu akar itu juga adalah terdiri dari sel-sel hidup yang dia juga melaksanakan metabolisme ya, baik katabolisme maupun anabolisme, yang di antaranya misalnya respirasi, yang dia juga menukarkan gas gitu ya dari proses tersebut ke dalam atmosfer tanah gitu ya. Kemudian kalau kita urai lagi tentang fraksi padat itu tersusun dari bahan mineral dan bahan organik. Yang mineral itu berasal dari pelapukan batuan dasar yang ada di dalam suatu area atau suatu lokasi, yang pelapukan itu bisa secara mekanis karena ada curah hujan, karena ada erosi begitu ya, atau kimiawi terjadi hidrolisa atau oksidasi. Kemudian di fraksi padat itu juga ada bahan organik. Bahan organik pasti tahu ini adalah bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup yang mati begitu ya. Dan nanti dalam sebuah proses dia akan juga secara perlahan, tergantung ya, perlahan atau cepat, pasti tergantung beberapa hal termasuk lingkungan, itu akan terdekomposisi menjadi bahan-bahan inorganik. Nah, kemudian berdasarkan bahan organik yang menyusun fraksi padat ini, itu dikategorikan ada tanah mineral kalau bahan organiknya kisarannya 5-10%. Tetapi juga ada tanah organik kalau bahan organiknya itu lebih banyak, antara 80-90-an bahan organik. Nah, kalau Anda mendengar tanah gambut, itu adalah contoh juga itu yang tanah organik ya. Jadi fraksi bahan organiknya sangat tinggi. Nah, yang ideal seperti apa? Yang ideal adalah untuk tanah sebagai media itu 45%-nya fraksi padat berupa mineral, kemudian 5%-nya bahan organik, jadi sekitar 50 ya, 45 plus 5, 50, kemudian 25%-nya air, dan 25%-nya gas. Jadi idealnya ini. Sehingga kalau kita ingin mencampur-campur, kita bermain misalnya, ingin merubah
ingin merubah atau melakukan pembenahan terhadap tanah, atau kita ingin menanam di suatu wadah, perhatikan ini. Yang idealnya itu apa namanya, ada bahan organiknya, ada juga bahan mineralnya, ada air dan juga gas. Nah, ini sebenarnya berapa persen gas kadang-kadang juga terukur dari pori ya, pori-porinya gitu. Kalau pori-porinya terlalu kecil, banyak fraksi liatnya, biasanya apa namanya, fraksi gasnya itu atau gasnya itu akan sedikit. Kemudian kalau terkait dengan ukuran partikel tanah itu juga akan beragam karena tergantung dari tingkat pelakukannya. Nah, kita lihat di sini, menurut International Society of Soil Science, kita lihat, Anda masih ingat ya tentang ada liat, ada debu, ada pasir, dan ada kerikil. Nah, itu dibedakan berdasarkan ukuran dari partikel dari tanah tersebut. Ya, jadi yang paling kecil-kecil adalah liat, kemudian debu, kemudian pasir dan kerikil. Nah, porsi perbandingan dari fraksi ini itu juga menentukan karakteristik tanah, terutama karakteristik tanah yang secara itu ya, secara fisik, tetapi juga bisa nanti juga secara kimiawi ya. Kemudian dari keempat fraksi tersebut mempunyai karakteristik masing-masing. Kalau partikel yang ukuran besar biasanya kurang bisa menahan air, tapi pertukaran gasnya baik, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi bisa dilihat dari berapa sebenarnya pori makronya, itu biasanya juga mencerminkan seberapa bagus apa namanya, pertukaran gas di dalam media tanah. Kemudian dengan bobot yang sama, permukaan liat biasanya akan 10⁴ kali lebih besar dari partikel daripada pasir. Ya, permukaannya karena dia ukuran kecil sehingga permukaannya itu, permukaan liat itu besar. Ya, maksudnya adalah seperti itu. Ini potensi tanah dalam penyediaan hara tadi sudah disampaikan bahwa itu sangat bervariasi, bahkan apa namanya, dengan jarak yang tidak jauh itu bisa terjadi variasi. Nah, kalau begitu pertanyaannya, potensi tanah dalam penyediaan hara itu tergantung apa saja. Yang pertama adalah kedalaman tanah. Jadi tapi yang harus dipastikan adalah untuk tanah itu harus sifat fisiknya itu memungkinkan untuk akar berpenetrasi dengan mudah, itu adalah yang ideal. Kemudian juga harus dipastikan bahwa kalau kita bicara kedalaman tanah, satu hal lagi adalah tentang water table, gitu, atau tinggi muka air tanah. Jadi kadang-kadang apa namanya, ada di lokasi tertentu yang tinggi muka air tanahnya itu sangat tinggi, jadi dekat dengan permukaan tanah sehingga menghalangi penetrasi akar gitu ya, terutama untuk tanaman-tanaman tahunan, apakah itu buah atau tanaman perkebunan, itu harus diperhatikan ini. Kalau tidak, terutama biasanya apa namanya, karena dia tidak bisa masuk terlalu dalam, akhirnya kekuatan fisik untuk menopang tubuh tanaman dari kondisi lingkungan yang mungkin menerpa itu yang tidak kuat gitu ya. Kemudian yang berikutnya tentang tekstur dan struktur tanah. Tekstur dan struktur itu juga menentukan penetrasi akar tadi ya. Jadi untuk tanah dengan teksturnya yang remah gitu ya, dengan yang halus dengan yang kasar tentu berbeda kemampuan tingkat penetrasi akar gitu ya. Kemudian struktur tanah itu sebenarnya mencerminkan ukuran gumpalan kecil dari butir tanah dan membentuk
membentuk bentukan tertentu. Jadi ada istilah sebetulnya itu ada lempeng, ada prisma, ada kubus bulat, ada granular, gitu ya. Jadi ini potensi menyediakan hara suatu tanah itu tergantung tadi seberapa dalam, bagaimana kedalaman tanah, biasanya dibatasi oleh tingginya muka air tanah. Kemudian bagaimana tekstur dan struktur tanah, karena ini menentukan penetrasi, juga pergerakan air, begitu ya. Jadi ada kalanya kasar gitu tekstur tanahnya, jadi pori-porinya banyak sehingga pergerakan air sih oke, tapi akhirnya tidak bisa menahan air gitu. Jadi air lewat langsung ke bawah yang jauh dari area perakaran. Penyimpanan air itu dicerminkan dari kemampuan memegang air ya, kemudian aerasi dan proses lain, proses-proses kimia dan biologi tanah. Nah ini saya sebenarnya aslinya tidak ada PPT ini, tidak ada ini. Saya coba-coba cari bagaimana sih hubungannya antara ini yang di atas itu leaching, yaitu pencucian, dan siklus dari tanamannya. Coba kalau dilihat dari leaching saja, perhatikan bahwa kalau kita bicara aptik hara, ternyata akar yang bagian atas itu lebih besar daripada akar yang bagian bawah. Kemampuan aptiknya maksudnya, akar yang bagian atas itu lebih besar dari bagian bawah. Kemudian kalau dari leaching, perhatikan, leaching itu di atas semakin besar, semakin horizon yang paling atas, peluang untuk leachingnya itu lebih tinggi dibanding yang di bawah. Kemudian kalau tentang konsentrasi hara itu coba diperhatikan bahwa mungkin karena proses leaching juga yang terus menerus bisa kemudian ada akumulasi hara juga di bagian bawah yang lebih besar daripada di bagian atas. Sementara tadi kemampuan akar untuk mengambil itu, kemampuan secara fisiologi itu justru akar-akar yang di bagian atas, gitu ya. Ini mungkin untuk pengayaan saja. Nah, kemudian terkait reaksi tanah itu sudah karakter kimia dari tanah ya. Perhatikan, ingat lagi, ini mempengaruhi muatan tanah, juga mobilitas dan ketersediaan hara, serta aktivitas mikroorganisme. Coba dicek kembali, kira-kira ada mikroorganisme tertentu yang mungkin itu adalah mikroorganisme yang baik karena membantu menambah hara gitu, atau membantu ketersediaan hara, tetapi dia misalnya akan optimum kalau pada pH yang netral dibanding yang asam, atau sebaliknya, begitu ya. Coba ini nanti dicari lagi, kira-kira mikroorganisme yang membantu penyediaan hara itu umumnya dia lebih suka di kisaran pH apa, gitu ya. Kemudian selain itu yang disebut mobilitas dan ketersediaan hara pasti sudah tahu. Ingat lagi sewaktu belajar pengantar ilmu tanah bahwa ada kisaran pH tertentu di mana suatu banyak hara itu tersedia gitu. Tapi ada pH tertentu misalnya terlalu asam gitu. Tadi yang pada kisaran netral dia tersedia banyak, justru pada saat asam dia tidak tersedia gitu ya. Jadi kadang-kadang pada pH asam hara-hara justru yang kita perlukan sedikit malah tersedia semakin banyak, gitu justru seringkali menjadi racun bagi pertumbuhan bagi tanaman gitu. Kemudian berdasarkan kandungan hara itu juga ada yang tersedia cepat dan ada yang sangat lambat. Selanjutnya tentang kandungan dan komposisi humus, itu bahan hasil dari proses dekomposisi, ini penting juga bagi kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah. Kemudian Anda juga tahu bahwa ada mikroorganisme tanah
atau istilahnya apa, mikroflora atau fauna bahkan di dalam tanah itu yang ternyata mempunyai peran atau berkontribusi yang positif terhadap siklus penyediaan, siklus alami dalam ketersediaan hara. Misalnya ada Nitrobacter, Nitrosomonas yang semua itu adalah berperan dalam proses nitrifikasi ya, dari amonium menjadi nitrat kemudian nitrit dan sebaliknya, itu ada juga proses peran dari proses mikroorganisme gitu. Kemudian ada juga yang menambat N dari udara bebas, kemudian setelah dia pakai untuk proses di dalam hidupnya, kemudian dia juga nanti menjadi bahan organik dan bisa dipakai oleh tanaman. Kemudian fraksi cair ini penting karena sebagai pelarut hara. Kemudian air ini juga bagian porsinya kan cukup banyak ya, tergantung jenis tanaman, tapi ini merupakan bagian dari penyusun sel tanaman. Kemudian bahwa air itu sifat-sifatnya pasti sudah Anda sudah tahu ya, ada higroskopis, ada air kapiler, ada air gravitasi dan sebagainya. Kemudian ada istilah kapasitas lapang versus titik layu permanen. Nah, ini hanya mengulang saja karena saya yakin ini sebenarnya sudah banyak diterangkan oleh Pak Eko sebelumnya ya. Jadi Anda ingat lagi tentang air tersedia itu apa. Jadi kalau kita bicara fraksi cair dari media atau dari tanah, maka kita perlu mengingat lagi tentang tiga pengertian dari indikator-indikator ini. Yang pertama air tersedia, yang kedua kapasitas lapang, yang ketiga adalah titik layu permanen. Tentang air tersedia itu adalah jumlah air yang diikat tanah yang dapat diekstrak oleh akar tanaman. Jadi ini perbedaan antara kapasitas lapang dan titik layu permanen. Itulah air tersedia. Kemudian kapasitas lapang itu apa? Jumlah air yang diikat tanah yang telah melawan tarikan gravitasi yang biasanya diukur setelah irigasi. Jadi kalau pengukuran prakteknya mungkin sudah disampaikan Pak Eko, biasanya kita berikan jumlah air tentu dalam suatu media, kemudian sampai tetesan airnya, air gravitasinya itu habis, tetesan dari air yang melewati media itu selesai, dan itulah air yang disebut kapasitas lapang gitu ya. Kemudian titik layu permanen itu adalah kondisi kelembapan tanah di mana akar sudah tidak mampu lagi menyerap air sehingga tanaman layu permanen begitu. Jadi pada keadaan titik layu permanen ini, potensi kelembapan tanah dan titik layu permanen itu kira-kira ada pada kisaran minus 14 bar. Nah, untuk menentukan kadar air tanah itu biasanya kita akan untuk menghitungnya, kita ambil tanah, kemudian tanah itu biasanya kita oven gitu 105 derajat sampai bobotnya konstan. Kemudian perbedaan antara pada saat sebelum dikeringkan dan yang dikeringkan itulah kadar air tanah. Seperti kita menghitung kadar air dalam suatu bahan tanaman atau biomasa tanaman gitu ya. Tapi kalau harus diingat bahwa dalam menetapkan kadar air kalau di biomasa tanaman barangkali juga di tanah biasanya kita mengacu pada standar tertentu agar itu nanti baku ya hasilnya, misalnya dengan AOAC seperti itu. Jadi kita ikuti saja 105 derajat berapa hari gitu. Tapi intinya kalaupun kita tidak bisa mengikuti protokol AOAC, kita pastikan bahwa oven itu dihentikan ketika bobot biomasa atau tanah itu sudah konstan. Kemudian di sini dinyatakan bahwa setelah kita hitung, kemudian kita tahu kadar air tanah dari suatu lahan, maka sebenarnya itu tidak mencerminkan ketersediaan air bagi tanaman. Tadi, ingat slide sebelum ini tadi ya. Nah, kemudian kapasitas lapang itu berbeda menurut jenis tanah. Gitu.
kalau tanah berpasir itu sampai 3%, kalau hanya 3%, kalau tanah liat itu 40%. Ini terkait dengan kemampuan untuk memegang air, ya. Kemudian ini juga terkait dengan tadi apa namanya, luas dari permukaan partikel yang menyusun media tersebut. Pada saat kapasitas lapang, daya absorpsi, jadi daya jerat di permukaan partikel itu antara 0,2 sampai 0,3 atmosfer. Nah, titik layu permanen itu kadar air tanah pada saat tanaman mengalami layu tetap, itu daya absorpsi air pada kondisi ini itu 15 atmosfer. Artinya dipegang erat, ya, nggak bisa diambil oleh tanaman. Air tersedia itu tadi sudah Anda sudah tahu bahwa kapasitas lapang dikurangi titik layu permanen. Nah, ini contoh bagaimana tekstur tanah, ya, dari pasir, lempung berpasir, dan sampai yang paling yang paling berat tanah liat. Nah, kemudian ini adalah titik layu permanennya. Anda perhatikan bahwa titik layu permanen antara pasir dengan yang partikel penyusun medianya lebih kecil itu berbeda, ya. Jadi ini 6, kemudian yang lihat itu hingga 28. Kemudian kapasitas lapangnya ini juga Anda perhatikan, ya, berbeda juga antar tekstur tanah. Ketersediaan air tadi Anda sudah tahu bahwa ketersediaan air tadi pengurangan antara kapasitas lapang dikurangi titik layu permanen, sehingga inilah ketersediaan air pada beberapa kelas tekstur tanah. Untuk lihat itu misalnya ini pada lihat itu 10,84, misalnya pasir itu 14 dan sebagainya, tergantung, ya. Nah, kemudian untuk fraksi gas Anda perhatikan di sini bahwa umumnya di dalam tanah itu kandungan uap airnya itu lebih tinggi dibanding komposisi dari gasnya, sehingga terjadi kompetisi antara CO2 dan O2 dengan uap air. Nah, oleh karena itu, tetapi karena ini memang juga diperlukan dalam proses kehidupan tanaman, bahkan juga mikroorganisme di dalam tanah, maka tetap perlu kemudahan lalu lintas CO2 dan O2. Harus ada pertukaran CO2 dan O2 itu dengan mudah dari tanaman ke tanah, atau bahkan dari tanah ke atmosfer bebas, begitu. Nah, dalam proses budidaya Anda pasti masih ingat, ya, pada saat dasar agronomi itu pernah membumbun, gitu, ya. Itu sebenarnya juga memperbaiki aerasi dari tanah, gitu, ya, di sekeliling akar tanaman, gitu. Nah, ini tentang horizon tanah. Ingat lagi, ya, bagaimana batuan induk kemudian menjadi terdekomposisi baik secara fisik atau kimia tadi, kemudian menentukan dari tekstur tanah di suatu lokasi. Kemudian yang berikutnya tentang KTK, ini diingat saja, KTK itu adalah kapasitas pertukaran kation. Jadi kation yang diikat oleh koloid dapat diganti atau dipertukarkan dengan kation lain. Contohnya Ca itu sebenarnya berkompetisi atau dapat diganti dengan H atau K. Ca itu 2+, ya. Kemudian ternyata itu dapat digantikan. Artinya kalau ada hara ini di larutan tanah, sebenarnya Ca yang diikat oleh partikel atau koloid dari tanah itu bisa dipertukarkan ke dalam larutan tanah. Jumlah total kation tanah yang terikat yang dapat dipertukarkan disebut KTK itu tadi, kapasitas tukar kation. Jadi kalau KTK misalnya kita menganalisis tanah, kemudian hasilnya adalah KTK-nya tinggi, itu artinya bahwa di dalam tanah itu tersimpan banyak kation, begitu.
Kemudian sampai seberapa besar kemampuan untuk pertukaran itu ditentukan juga oleh reaksi atau tingkat kemasaman dari tanah tersebut. Ini satuannya biasanya KTK itu adalah miligram ekuivalen per 100 gram tanah dan dituliskan MEG per 100 gram. Tanah dengan bahan organik sangat kecil, biasanya nilai KTK-nya ini rendah. Oleh karena itu seringkali kita menambahkan bahan organik, terutama untuk tanah berat, itu diantaranya juga untuk meningkatkan nilai KTK ini. Kemudian tanah liat dengan KTK tinggi dapat menyimpan sejumlah besar kation. Dengan tanah pasir KTK-nya itu rendah, itu menyimpan, artinya dia hanya bisa menyimpan sejumlah kecil kation. Nah, KTK ini digunakan untuk merencanakan program pemupukan. Kalau KTK-nya tinggi, artinya pupuk dapat diaplikasinya lebih sedikit frekuensinya, begitu. Karena sebenarnya dia ada, jadi kita masukkan, harapannya sebenarnya adalah kation-kation yang diserap oleh partikel tanah itu dapat masuk ke dalam larutan tanah. Nah, ini tipe tanah dan KTK. Tadi sudah disampaikan bahwa tipe tanah itu menentukan kemampuan untuk tukar kation atau KTK-nya. Nah, perhatikan di sini bahwa bahan organik itu KTK-nya paling besar. Tadi yang disampaikan bahwa sebelumnya oleh karena itu untuk tanah-tanah yang tanah-tanah yang ideal untuk berbudidaya itu biasanya memang ada kisaran ideal bahan organiknya, gitu ya. Kemudian kalau kita bicara bahan organik, Anda selalu ya, apalagi di dasar horti, dipastikan dalam menanam kita selalu mengawali selain diolah, kita pastikan kalau bahan organiknya tidak sesuai atau terlalu sedikit, biasanya kita akan masukkan. Bahkan untuk pertanian organik ini adalah hal yang sangat penting, gitu ya. Anda tahu bahwa bahan organik itu residu tanaman, hewan, atau mikroflora di dalam tanah gitu. Nah, ini menguntungkan karena apa? Anda bisa baca sendiri dari mulai struktur, kemudian karena dia menjadi dengan adanya bahan organik, maka bahan organik ini menjadi granulator yang tadinya berat, gitu, tanah berat, itu terjadi granulasi sehingga struktur tanahnya menjadi lebih baik. Kemudian infiltrasi air dan aerasi tanah dengan adanya granulasi tadi, tergranulasi itu juga terutama untuk tanah berat ini juga akan terperbaiki. Kemudian meningkatkan KTK tanah, menyediakan kemampuan menahan air, juga jangan lupa bahan-bahan organik ini juga penting bagi tanaman dalam proses karena dari proses dekomposisi tanaman mendapatkan tambahan hara dan juga penting buat mikroorganisme karena itu bagian dari dalam siklus dekomposisi ini adalah bahan awal ya mikroorganisme untuk memperoleh energi. Kemudian bahan organik mengandung kurang lebih sama dengan 5% total N dalam zona organik yang tidak segera tersedia bagi tanaman. Artinya melalui proses dekomposisi dulu. Penguraian BO cenderung membebaskan hara, pasti tahu ya. Kemudian tetapi juga bahwa bisa jadi setelah penguraian karena sesuatu hal dapat diikat. Tetapi N dan S itu juga dapat diikat selama penguraian. Ini kemungkinan terkait juga dengan reaksi tanah ya. Kemudian diingat lagi bahwa kita berbudidaya bisa juga tanah atau non tanah atau soilless bumi. Jadi kita kenalkan juga tentang media non tanah. Ini bukan sebagai sumber hara gitu ya. Kalau tanah itu kan selain sebagai pendukung fisik dan lain-lain juga air, tapi juga dia menyumbang hara. Jadi sebenarnya hara yang diambil oleh tanaman pada tanah itu adalah hara yang sudah ada plus pupuk yang kita berikan kalau mau dihitung secara pasti. Nah, untuk yang non tanah ini media ini bukan sumber hara,
kebutuhan haranya dari mana, sudah dihitung, sudah ada formulasinya. Kalau tanaman tertentu formulasinya N-nya perlu berapa, P berapa, dan seterusnya, kemudian baru kita larutkan di dalam air misalnya. Jenis yang non tanah itu substratnya biasa sifatnya harus inert, artinya ya dia bisa saja tidak cair, tetapi dia tidak bereaksi begitu dengan hara yang kita tambahkan nantinya, gitu. Dan porus. Kemudian artinya pori-pori porus itu artinya pori-pori makronya itu banyak gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa non tanah itu kita sebenarnya juga bisa menggunakan yang banyak dipakai, misalnya untuk paprika, untuk apa tuh ya, yang menggunakan irigasi tetes sebenarnya, itu dia menggunakan sekam bakar, gitu, porus, tapi dia inert, tidak bereaksi dengan hara yang diberikan, jadi juga tidak mengikat si hara yang diberikan. Artinya apa? Ketika diberikan dalam bentuk irigasi tetes atau jenis irigasi lainnya, itu bisa diambil oleh tanaman. Kemudian tidak mengandung unsur toksik. Selanjutnya juga untuk beberapa jenis hidroponik itu juga menggunakan air sebagai kulturnya, misalnya NFT atau jenis hidroponik lainnya. Gitu. Nah, untuk media hidroponik syaratnya selain tanah soilless tadi itu harus steril, tidak mudah lapuk, tidak menyumbang hara, tidak mengikat hara, tidak mengandung unsur toksik. Mengapa tidak menyumbang hara? Karena sebenarnya ini benar-benar hanya media yang kita perlukan hanya untuk itu fisik, untuk menyumbang, memegang atau mendukung tegaknya tanaman gitu. Hara lainnya sudah kita rekomendasikan, kita buat rekomendasikan untuk suatu produksi jenis tanaman itu yang optimal, begitu ya. Nah, jenis media yang biasa selain soilless tadi, yang selain tanah adalah pasir, kerikil, arang sekam, itu banyak yang dipakai ya. Barangkali karena proses pembakaran itu saya mengira bahwa arang sekam ini lebih steril lah dibanding yang jenis lainnya, serbuk gergaji, rokul, sarasa daun bambu gitu ya. Kemudian bisa air, bisa kultur air, bisa juga NFT. Jadi air itu kalau kultur air artinya air berhenti di situ walaupun ada sirkulasi. Kalau NFT kan air dengan hara itu dilalukan, mengalir tipis gitu ya di permukaan sehingga akar itu bisa ambil gitu. Jadi hanya mengalir tapi tipis saja. Kemudian ada juga aeroponik. Jadi ini memang akar tidak terendam terus di dalam di dalam air dan hara seperti kultur air atau seperti NFT yang memang bersentuhan setiap saat dengan aliran hara, tapi pada saat-saat tertentu dia disemprot dengan air dan hara gitu ya. Jadi dengan soilless ini, tanpa tanah ini, semuanya dipasok dari luar, kemudian semua hara dipasok dari luar, kemudian yang harus diperhatikan adalah pH dari airnya dan harus kondisinya netral, gitu. Karena tadi kalau masalah tingkat keasaman itu akan menentukan apakah dia tersedia atau terjerap, gitu ya, atau kompleks, gitu, sehingga tidak bisa diambil oleh tanaman. Jadi itu saja tentang nutrisi tanaman. Jadi kalau dari sini Anda bayangkan sebenarnya kalau pada saat tidak online itu nanti kita juga praktek untuk mengamati pertumbuhan suatu jenis tanaman gitu dalam berbagai komposisi hara. Kemudian juga belajar atau mempraktekkan bagaimana memantau pH dari larutan, dari kultur air. Biasanya kita lakukan kultur air, pH larutan, juga konsentrasi dari hara yang ada di dalam kultur air tersebut. Jadi kita hitung EC-nya, itu biasanya seperti itu. Dan itu memang pekerjaan rutin ya untuk yang penanaman dengan teknik hidroponik. Nah, ini contoh
serasah bambu yang digunakan sebagai media hidroponik. Jadi hidroponik menggunakan substrat ya selain tanah juga. Jadi tidak selalu harus air ya, ada substrat. Kemudian yang lainnya lagi yang saya sebut tadi yaitu biasanya yang banyak itu arang sekam. Saya perhatikan itu untuk paprika, kemudian untuk apalagi itu kristal itu banyak yang menggunakan arang sekam selain yang contoh serasah bambu ini ya. Kemudian ini contoh-contohnya. Kemudian kalau kita bicara tentang hara itu apa sebenarnya? Hara itu adalah zat yang dibutuhkan tanaman untuk makanannya. Ya, dapat diserap dalam bentuk molekul CO2 dan H2O misal atau ion. Ya, K+, Mg2+, ya. Kemudian hara ini juga kita bisa kelompokkan menjadi hara esensial dan non esensial gitu ya. Jadi ada, kalau Anda sudah mendengar hara makro dan hara mikro, kemudian sekarang ada hara esensial dan non esensial. Kalau makro dan mikro itu pengelompokannya berdasarkan jumlah yang diperlukan, sehingga ada hara makro, hara mikro. Kemudian ada juga sekarang Anda mengenal hara esensial dan hara non esensial. Apa ciri hara esensial? Yang pertama, jika hara itu tidak tersedia, maka tanaman tidak dapat melengkapi siklus hidupnya, gitu. Kemudian yang kedua, tidak dapat digantikan dengan unsur lain. Yang ketiga, terlibat langsung dalam metabolisme, dan yang keempat, bisa itu merupakan makro, bisa merupakan mikro. Ya, itu yang disebut hara esensial. Nah, kemudian yang paling penting sebenarnya adalah di dalam penyediaan hara itu adalah keseimbangan hara. Ya, dan konsep ini adalah konsep penting dalam kesuburan tanah dan produksi tanaman gitu. Nah, ini misalnya contoh, N itu merupakan hara pertama yang terbatas dalam tanaman non-legum. Kalau Anda tahu bahwa legum itu seandainya pun dia ditanam di tanah yang tidak terlalu subur, tetapi Anda ingat bahwa ada mikroorganisme tertentu yang bisa bersimbiosis dengan legum ini dan bisa menambah N, artinya menambah N bagi tanaman melalui misalnya mikroorganisme tersebut, misalnya yang rhizobium itu. Nah, ini dinyatakan begini karena ada juga kelompok non-legum yang tidak mempunyai mekanisme seperti itu, yang mempunyai resiko yang lebih besar dalam kekurangan N, apalagi di tropika ya, yang curah hujannya sangat tinggi, kemudian juga karakter dari pupuk N itu sendiri gitu. Dan Anda ingat kan, N itu misalnya dia sebenarnya mudah tercuci, mudah menguap gitu, dan itu resiko akibat karakteristik ya. Karakteristik dari hara N itu sendiri ya. Jadi akhirnya menjadi pembatas untuk tanaman-tanaman yang non-legum. Nah, di poin 3 dinyatakan bahwa dalam mendukung pertumbuhan tanaman, hara ini tidak berdiri sendiri, tetapi dia memerlukan hara lain ya. Jadi tidak juga misalnya, karena dalam sistem hidup itu banyak, dalam sistem metabolisme itu ada banyak sekali yang harus dilakukan, dan setiap proses metabolisme itu membutuhkan hara yang berbeda gitu ya. Anda perhatikan saja misalnya protein, kemudian lemak, kemudian karbohidrat atau yang lainnya, yang kofaktor itu yang seringkali juga seberapa cepat suatu produksi ya, suatu metabolisme juga ditentukan tidak hanya oleh satu hara, tapi hara juga hara yang lain.
Contohnya aja yang paling mudah, seperti klorofil. Klorofil itu tidak hanya N, tapi juga karena perlu Mg atau perlu Fe misalnya, karena itu strukturnya memang memerlukan itu. Nah, kemudian tentang dalam konsep kesuburan atau kebutuhan hara tanaman itu ada istilah kecukupan hara, ya. Jadi biasanya apakah suatu tanaman itu haranya hara yang ada di dalam tubuhnya itu dalam kondisi optimum atau sedang atau rendah atau tinggi dan sangat tinggi, artinya berlebihan, itu sebenarnya kita bisa kita cek dari kadar hara tersebut dalam jaringan. Memang caranya kita harus melakukan analisis. Jadi biasanya yang mewakili organ tanaman itu adalah daun. Kita bisa cek daun, kemudian kita tetapkan beberapa hara, biasanya hara makro ya, berapa N, berapa P, berapa K, berapa CA begitu. Walaupun bukan berarti tidak perlu kita juga menetapkan kisaran untuk hara mikro, tapi biasanya yang sudah banyak diteliti dan dilaporkan itu ada kisaran untuk hara mikro. Makro juga sudah ada, tapi belum semua barangkali, apalagi jenis tanamannya berbeda, dan itu membuat semakin banyak lagi sebenarnya pekerjaan penelitian untuk menetapkan kecukupan hara suatu jenis tanaman. Jadi kalau kemudian range hara itu dikategorikan, dideskripsikan, kalau berapa sampai berapa dia optimum, gitu ya. Kemudian range berapa dia sedang, dia rendah atau tinggi dan sangat tinggi. Kemudian tidak hanya perkara berapa jumlah atau konsentrasinya, tetapi juga dikaitkan dengan performa dari tanaman tersebut. Dalam keadaan optimum itu artinya semua pertumbuhan itu dalam keadaan maksimal, gitu ya. Tidak ada gejala kekurangan daun, bunga, seperti fenologi umumnya lah, dalam pertumbuhan tanaman itu bisa terlaksana dengan maksimal, gitu. Kemudian dalam keadaan sedang, konsentrasi tertentu, gitu ya, itu artinya kalau kita lihat performa tanamannya, pertumbuhannya baik tapi tidak maksimal, begitu ya. Kalau misalnya paling mudah, kalau untuk tanaman semusim, misalnya jagung, kita bandingkan saja dengan deskripsi potensinya, bagaimana pertumbuhan dan hasil. Biasanya di deskripsi tanaman kan ada ya, daunnya bagaimana, kemudian warnanya seperti apa, sampai nanti produksi atau produktivitasnya seperti apa. Nah, itu bisa jadi dia tidak bisa mencapai potensi atau sangat jauh dari potensi yang ada di deskripsi. Itu pertumbuhannya baik tapi tidak maksimal atau rendah, bahkan tidak cukup bagi tanaman. Kemudian seringkali juga memperlihatkan gejala-gejala kekurangan hara, gitu. Dan sebaliknya yang tinggi atau sangat tinggi, begitu ya, karena dia di atas maksimum, jadi seringkali terlalu berlebihan juga menyebabkan ketidakseimbangan, itu bisa akhirnya juga toksik atau bahkan menghambat pertumbuhan tanaman, gitu. Nah, ini pengelompokan hara berdasarkan jumlahnya. Tadi kan esensinya ya, esensial, non esensial, kemudian ini makro dan mikro. Makro itu diantaranya Anda bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kira-kira ada 9. 9 itu terdiri dari mineral dan non mineral. Kemudian mikro, mau nggak mau ini memang harus dihafal, artinya membaca beberapa kali, mudah-mudahan bisa hafal. Itu diantaranya Fe, Mn, Cu, Zn, boron, Mo, dan klor. Nah, kemudian ada istilah lagi, hara non esensial tapi beneficial elemen. Arti mungkin dia tidak esensial, artinya tidak ada hara itu tanaman bisa hidup dengan siklus yang lengkap. Tetapi jika ada hara itu tanaman misalnya
juga untung gitu. Tidak ada, jika tidak ada tidak rugi. Tapi kalau ada untung, misalnya contohnya itu NaSiCO, nah itu juga bisa apa namanya jenis hara lain untuk tanaman lain. Nah, oleh misalnya contohnya nanti yang lain bisa Anda cari sendiri NaCO, IV itu yang seperti apa, tetapi yang Si ini banyak yang sekarang diteliti karena katanya terutama untuk apa namanya beberapa laporan tanaman itu bisa memperbaiki atau meningkatkan ketahanan terhadap hama atau penyakit misalnya seperti itu ya. Ini pada padi. Kemudian kalau anak pasca itu ada yang dengan melon gitu. Itu sedang diteliti bagaimana mekanismenya begitu. Sehingga ternyata yang diaplikasi SI ini dia lebih tahan, jadi tidak rentan gitu terhadap hama atau penyakit gitu. Kemudian hara makro ini bisa jadi kita dapatkan atau bagian dari senyawa organik. Kemudian hara mikro ini maksudnya hara makro itu biasanya menyusun, maksudnya senyawa organik yang ada di tubuh tanaman. Apa misalnya karbohidrat, itu kan CHO pasti ada gitu. Kemudian apalagi N itu menyusun protein dan sebagainya. Kemudian hara mikro itu juga diperlukan sedikit karena dia menjadi penyusun enzim atau kofaktor. Gitu. Jadi artinya mempengaruhi kecepatan reaksi. Kemudian tentang ketersediaan hara itu tergantung dari seberapa besar tingkat kelarutan hara tersebut. Ya, dalam larutan tanah, kemudian pH tanah, ATK, tekstur tanah dan bahan organiknya. Itu kalau kita akan membahas tentang ketersediaan hara. Kemudian ini contoh kalau dari pertama tentang kelarutan hara dalam air. Di sini ada 3 kategori yaitu mudah larut, sedang, dan sulit larut. Yang mudah larut itu diantaranya nitrogen. Tadi yang apa namanya saya sampaikan lagi bahwa di slide sebelumnya bahwa N selain legum itu menjadi hara yang kadang-kadang kritis gitu karena sifat dari N-nya itu sendiri memang dia mudah larut, mudah menguap gitu. Jadi airnya mudah tercuci. Itu diantaranya yang makro Na, Ca, kemudian mikro ada Cl. Yang sedang kelarutannya itu misalnya Mg, boron, dan molib ya ini. Kemudian yang sulit larut itu diantaranya P, K, S, Fe, Mn, Cu, dan Zn. Itu yang relatif sulit, yang sulit larut. Ya, ini berdasarkan kelarutan hara dalam air. Kemudian tentang pH, Anda masih ingat kan ya? pH ingat pada saat pengantar ilmu tanah. Ya, Anda akan dilihatkan atau ditampilkan ini yang apa namanya gambar seperti yang saya di screen saya ini. Ya, tentang bagaimana hubungan pH pada zona perakaran dengan kelarutan relatif dari hara. Gitu. Anda perhatikan di sini, coba misalnya ini pada kisaran antara netral, misalnya 6,5 sampai 7 ya, atau 6 sampai 7 atau 7,5, perhatikan. Yang banyak, artinya ini kan netral cenderung ke basah gitu ya, kita perhatikan. Yang banyak adalah apa? Nitrogen. Nitrogen juga banyak. Fosfor tidak ada, tapi kalium banyak, kalsium juga banyak, magnesium banyak, tembaga atau Cu juga banyak. Tetapi kalau cenderung misalnya ini apa namanya asam ya, cenderung asam, kita perhatikan di sini. Apa yang banyak kalau asam? Diantaranya adalah besi itu bahkan 6,5 sudah banyak ya. Misalnya besi, kemudian apalagi seng, kemudian mangan, kemudian boron. Ya, kalau yang hara makronya diantaranya apa? Kalau yang asamnya yang itunya banyak. Kalau kalium Anda perhatikan dari
cenderung asam dan cenderung basa relatif stabil, demikian juga N, tapi Anda perhatikan bahwa pada saat asam fosfor juga tinggi selain hara mikro tinggi juga gitu ya. Ini seringkali yang menjadi masalah di lahan-lahan marginal asam karena hara mikronya terutama besinya sangat tinggi dan itu bisa menyebabkan keracunan. Ini contohnya itu ya. Kemudian perkiraan tanah dalam jumlah hara. Jadi ini jumlah tersedia dalam topsoil tanah, perkiraan. Karena kalau mau pasti memang sudah harus dihitung gitu. Untuk CA itu 1%. Jadi yang paling tinggi CA tadi ya, dalam topsoil. Kemudian yang berikutnya Mg, selanjutnya K dan P itu yang paling kecil ya. Ini konsentrasinya. Nah, berapa yang total diserap tanaman dalam kasus ini jagung? Yang Anda perhatikan ada 45, kemudian 35, K itu 110 kilogram per hektar. Ini satuannya jangan disamakan dengan ini ya. Ini kilogram per hektar, ini persen. Sementara ini konsentrasi ya. Kemudian jadi Anda perhatikan bahwa dari semua yang ada di topsoil ini, kaya itu diserap yang paling banyak ya. Kemudian tentang larutan hara, kelarutan beberapa jenis pupuk. Ini perlu diperhatikan karena kita biasanya menambahkan hara ke dalam media itu dalam bentuk pupuk. Dan ternyata jenis-jenis pupuk itu tingkat kelarutannya bervariasi. Anda perhatikan di sini misalnya amonium nitrat, amonium sulfat, sama-sama ini sumber dari N, tetapi kelarutannya berbeda. Amonium nitrat itu lebih tinggi dari amonium sulfat. Nah, kalau gitu kalau begitu kita pakai amonium nitrat saja gitu, kadang-kadang begitu. Nah, tapi perhatikan juga bahwa kadang-kadang pada jenis tanaman tertentu kita juga memerlukan amonium sulfat ini, itu sulfatnya. Ya, tapi juga harus diingat bahwa dengan adanya es, amonium sulfat ini sering juga menyebabkan menurunkan pH dari tanah. Gitu. Kemudian ada kalsium nitrat, kalsium klorid. Nah ini bentuk dua jenis sumber kalsium tapi bentuknya berbeda, itu juga tingkat kelarutannya berbeda. Kemudian urea, ini tuh yang sering kita gunakan sebagai sumber N, ini lebih bagus dibanding amonium sulfat. Kemudian potasium sulfat, ini juga relatif kecil. Potasium sulfat itu apa? Rumus kimianya tahu? Potasium sulfat itu apa? Potas apa? K. Potasium sulfat ya. Itu ternyata kecil, potasium sulfat ya. Kita biasanya sumber K itu dari KCl ya. Nah, ini kalau K bentuknya terikat dengan sulfat, ternyata kelarutannya rendah gitu. Jadi itu harus diperhatikan juga. Kemudian ini adalah komposisi saja. Komposisi contoh larutan nutrisi untuk tomat yang siap disiram ke akar tanaman tomat. Jadi biasanya kan sebenarnya tiap tanaman itu seharusnya idealnya punya formulasi tersendiri ya, yang paling presisi, yang paling efisien, artinya juga bisa meningkatkan produksi tanaman, tetapi juga efisien secara biaya gitu. Nah, ini contohnya. Dan itu memang harus diracik, ibaratnya kita harus melakukan penelitian untuk sampai pada yang optimum untuk suatu jenis tanaman itu apa gitu. Nah, ini misalnya contoh formulasi untuk tanaman tomat. Ya, kita bisa buat formulasi ini, komposisi ini, kemudian kita lakukan
vertigasi misalnya, atau bahkan ya vertigasi dengan manual atau bisa juga dengan tetes misalnya. Nah, ini juga sebuah teknologi budidaya yang biasanya karena kita mengalami suatu kendala gitu. Anda boleh baca sekarang, bisa baca, cari, atau pernah dengar barangkali di Jogja, di Parangtritis itu, atau mungkin di tempat lain yang banyak apa namanya, banyak pasirnya, partikel tanahnya itu banyak terdiri dari maksudnya partikel dari media itu banyak pasir, artinya porositasnya tinggi, pori makronya besar, itu menjadi tantangan bagaimana bisa menanam di daerah tersebut gitu. Sehingga ada di Parangtritis yang dikembangkan oleh BM atau barangkali tempat lain itu dilakukan modifikasi rekayasa terhadap tanah di situ sehingga bisa ditanami. Kalau pasir kan tadi Anda secara sekilas sudah tahu ya bagaimana karakteristiknya terhadap bagaimana KTK-nya, kemampuan menjerap ation, kemudian bagaimana apalagi tadi aerasinya, bagaimana kemampuan, kalau aerasinya mungkin tidak masalah, kemampuan untuk memegang air dan sebagainya. Ini dilakukan upaya perbaikan, rekayasa, intervensi manusia agar media yang ada, yang tersedia oleh alam ini bisa ditanami. Ya, jadi dalam ada yang memang dia ditambah dengan partikel-partikel dengan media lain agar dia bisa menyediakan menyediakan hara, air, dan juga pertukaran gas yang baik begitu. Terus juga ada yang bawahnya itu diberi ini juga alas plastik itu sehingga kedap, airnya tidak turun, tapi juga tetap tanah itu dicampur dengan bahan organik, dengan tambah partikel liat begitu, sehingga bisa dimanfaatkan untuk budidaya. Banyak sekali kan tantangannya itu, selain lahan asam juga lahan yang berpasir begini, yang daya pegang airnya sangat rendah, kemudian juga kesuburannya rendah, tapi tetap bisa kita manfaatkan dengan intervensi dari kita. Ini contoh stroberi hidroponik tapi substrat gitu dengan media serasah bambu ya. Jadi medianya memang bukan cair tapi dengan substrat juga. Tapi tadi syarat substrat untuk hidroponik itu kan sudah ada syarat-syaratnya ya. Bisa jadi gitu ya. Kita tidak melulu menggunakan medianya itu cairan gitu. Kemudian ini juga hidroponik juga untuk akar wangi. Akar wangi ini juga merupakan tanaman yang penting juga karena penghasil minyak atsiri di Jawa Barat ini termasuk sentranya di Garut. Jadi biasanya sih penanamannya secara umumnya tidak hidroponik oleh petani seperti biasa saja gitu. Tetapi ini dicoba kira-kira dengan sistem hidroponik, medianya arang sekam, bagaimana kira-kira pertumbuhannya. Karena yang kita targetkan ini adalah akar, jadi harapannya dengan media arang sekam yang porus, kemudian yang mudah ditembus oleh akar, itu tidak menjadi penghambat untuk pertumbuhan akar ke segala arah. Begitu. Nah, nanti mungkin di semester berikutnya ada mata kuliah tanaman penyegar obat aromatik. Di situ tuh nanti ada video yang biasanya suka diputarkan bahwa di negara lain itu panjang dari akar wangi, tanaman akar wangi itu bisa sampai berapa meter, bisa lebih dari 2 meteran. Jadi pada saat menamanen itu juga agak sulit karena harus digali. Tapi sebenarnya kan karena kita ingin meningkatkan rasio bahan dipanen dengan rasio total biomasa itu bagus gitu. Walaupun nanti akhirnya untuk pemanenan memang kita harus menggali lebih dalam. Kalau di kita itu hanya mungkin tidak sampai 1 meter ya.
gitu, karena tanahnya agak berat kebetulan, jadi belum ada rekayasa tertentu gitu. Walaupun sebenarnya kita bisa manfaatkan juga dari limbah akar wangi ini ya, kita bisa jadikan bahan organik, kemudian dimasukkan lagi di area pertanaman gitu. Nah, tapi itu belum banyak yang mengaplikasikan. Ini contohnya. Kalau di hidroponik seperti apa ya sebenarnya akar wangi ini gitu. Nah, ini contoh akar wangi juga dengan kultur air, dibandingkan bagaimana perkembangan akarnya. Memang jadi enaknya kalau ini dengan kultur air ini kita tidak perlu mencuci lagi, jadi proses untuk destilasinya juga enak, tidak terbawa apa namanya media di dalam akar ini. Akar sudah bersih, tinggal potong. Gitu. Tapi kembali lagi kita harus hitung-hitung juga antara biaya produksi dan nilai jual dari akar wangi ini. Apakah ini tidak berguna? Bukan itu, bukan ke sana maksudnya. Suatu saat jika kita ingin melakukan budidaya intensif dengan apa namanya akar wangi, kemudian ingin mengeluaskan area sementara area makin terbatas, kita bisa mencoba dengan tadi non tanah, bisa dengan kultur air, atau bisa kita gunakan apa namanya hidroponik dengan substrat arang misalnya. Ini yang tadi aeroponik tanaman akar wangi ya. Gitu. Sayangnya ini memang belum ditampilkan, nanti di dalam topik lain di akhir tentang hubungan hara dan produksi barangkali nanti mudah-mudahan ada ini. Ini kebetulan penelitiannya di IPB ya. Gitu. Ini contoh aeroponik dari akar wangi. Nah, itu tentang ini pertanyaan ini saya rubah, bukan ini agar mudah. Jadi saya membuat bentuk pilihan saja nanti di akhir dari perkuliahan. Jadi itu penjelasan tentang apa namanya media pertumbuhan dan ketersediaan hara. Jadi sebelum ini memang prasyarat mengingatkan lagi, sudah terdapat dari berbagai mata kuliah, tapi apa namanya recalling lagi lah ya, kira-kira apa yang sudah disampaikan sebelumnya itu agar diingat kembali gitu. Baik, itu saja penjelasan tentang media pertumbuhan dan ketersediaan hara. Nah, sebelum kita masuk pada, karena masih 1421, jadi kita akan nanti mulai untuk evaluasinya mungkin 1430 gitu. Nah, bisa kita ada waktu untuk diskusi ya. Ada pertanyaan barangkali atau ada yang ingin kita sama-sama, kalau nanti saya belum bisa menjawab ya menjadi PR buat saya, tapi juga Anda sama-sama mencari ya. Gitu. Sekian tangan dengan sekian kepala dengan kondisi saat ini yang mudah mencari sumber informasi, saya yakin akan lebih baik dengan sama-sama ya. Baik, itu saja penjelasannya. Ada pertanyaan tentang apa yang saya sampaikan ini? Ada tidak? Banyak pengulangan ya, jadi sebenarnya mudah karena di itu juga sudah ada di dashboard, gitu, di pengantar ilmu tanah gitu. Tapi kalau akan diskusi juga tidak jadi masalah, masih ada waktu. Ya, yang diskusikan silakan.